Du, 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 du. Aku mulai bosan, tak bisa jalan-jalan. Belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu, jangan bersalaman. Semua bergabung dengan kami, anak-anak sekalian, calon siswa-siswi baru di SMP Negeri 4 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian, kita mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga ini, kami akan menyampaikan satu materi yang tidak kalah pentingnya yang terjadi pada kesempatan hari ini. Bahkan ini adalah endemi dunia, ya ini adanya virus corona. Nah, yang kita bahas ada 4 item diantaranya. Yang pertama di sini adalah pengertian virus corona. Yang kedua kalinya nanti kita akan membahas bagaimana gejala-gejala klinis virus corona itu. Yang ketiga, kita juga akan membahas tentang bagaimana virus corona itu bisa menyebar. Ya, bagaimana virus corona itu menyebar dari satu orang dengan orang yang lain. Selanjutnya yang keempat adalah pencegahan. Pencegahan agar kita semuanya tidak terkena virus corona. Nah, demikian kalian, kita perhatikan materi kita mulai, ya diperhatikan mulai dari sekarang. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang pengertian virus corona. Jadi, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan hingga kematian. Virus corona ini bisa menyebar kepada siapa saja, seperti lansia, golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak bayi, termasuk ibu hamil, dan lain sebagainya. Virus corona ini awal mulanya berasal dari negara Cina, yakni tepatnya di kota Wuhan sekitar tahun 2019. Ya, pembahasan kita adalah tentang gejala klinis apabila seseorang itu tertular virus corona. Yang pertama adalah badannya terasa demam. Yang kedua batuk pilek disertai gangguan pernapasan, sakit tenggorokan. Yang terakhir adalah badan terasa letih dan lesu. Apabila terjadi 5 gendala ini, mungkin bisa dikatakan orang tersebut terpapar virus corona. Itu merupakan gejala klinisnya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah bagaimana penularan virus corona. Ya, virus corona menyebar melalui yang pertama adalah droplet. Yang kedua adalah aerosol. Droplet itu adalah tetes kecil air, ya. Yang kedua adalah partikel-partikel di udara. Jadi selain air, ada yang mengatakan bisa karena partikel-partikel di udara. Yang kedua, melalui apa virus corona menyebar? Ya, jadi virus corona menyebar itu yang pertama bisa dengan percikan dahak, ludah atau bersin orang yang terjangkit. Yang kedua, permukaan benda yang terkena droplet atau orang yang terjangkit. Yang ketiga, hela nafas jika mengandung droplet atau tetes kecil itu. Nah, yang ketiga, bagaimana kita tertular virus corona? Orang bisa tertular corona apabila droplet masuk ke mulut, hidung, atau mata. Jadi tetes-tetes kecil itu masuk ke dalam mulut, hidung, atau mata kita. Yang kedua, bila menyentuh benda yang terkena droplet atau tetes kecil air orang yang terjangkit corona itu. Jadi seperti itulah anak-anak sekalian, virus corona itu bisa menular dari satu orang ke orang yang lain. Nah, anak sekalian, setelah kita tahu apa itu virus corona dan bagaimana penyebarannya, tugas kita, kewajiban kita adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, kita harus bersihkan tangan sebelum memegang wajah, cuci tangan dengan air yang mengalir itu ya. Yang kedua, sekali lagi cuci tangan pakai sabun cair
atau alkohol atau bisa hand sanitizer, cuci tangan yang bersih sering kita lakukan. Yang ketiga, keringkan tangan dengan tisu. Ya, yang keempat, tutup mulut dan hidung saat bersin atau bat. Anak-anak sekalian, yang tidak kalah pentingnya, kita harus selalu memakai masker, apalagi bagi mereka yang terkena gangguan pernapasan. Jadi masker itu sangat penting. Mari kita ikuti petunjuk-petunjuk itu guna pencegahan dari virus corona. Dan yang tidak kalah pentingnya bagi anak sekalian adalah social distancing atau jaga jarak 1 sampai 2 meter. Yang jelas lagi, neng omah wae, bekerja, belajar dan beribadah semua di rumah. Demikian, ayo lawan corona. Kita siap, kita sehat bersama-sama. Halo sekalian, ya, penjelasan sekilas dari saya tentang virus corona mudah-mudahan menambah pengetahuan dan wawasan anak sekalian, dan juga untuk lebih berhati-hati. Sebelum acara MPLS materi dari saya tentang virus corona saya tutup, ada satu tugas untuk anak-anak sekalian di rumah, dan tolong nanti dikumpulkan melalui media WhatsApp grup yang ada di kelasnya masing-masing. Tugasnya adalah silakan anak-anak sekalian membuat poster ajakan atau himbauan kepada semua saja untuk mencegah virus corona. Sekali lagi, tugasnya adalah membuat poster di kertas gambar A4 diwarnai dan ada tulisan-tulisan ajakan agar kita semuanya melakukan suatu aktivitas pencegahan adanya virus corona. Demikian, terima kasih atas perhatiannya anak-anak sekalian. Tetap semangat, stay at home, belajar di rumah. Jangan lupa anak-anak sekalian, untuk semuanya kemanapun kalian pergi untuk memakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.